Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Kembali kami akan mengabarkan informasi terkini dari pelaksanaan P3K untuk jabatan fungsional guru di tahun 2021 dan juga yang akan dilakukan di tahun 2022. Kami akan kabarkan beberapa informasi terbaru, namun sebelum kita masuk di pembahasan, seperti biasa bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Teman-teman silahkan simak video ini hingga akhir sehingga teman-teman mendapatkan ya gambaran secara menyeluruh tentang informasi yang akan kami sampaikan. Terima kasih, kita ke pembahasan. Ini terkait dengan guru-guru yang sudah lulus passing grade. Akan tetapi tidak ada regulasi yang secara cepat bisa dilakukan, diberikan oleh Panselnas, entah itu BKN, Kemenpan RB ataupun Kemendikbudristek terkait dengan pengangkatan mereka menjadi ASN atau pemberian formasi kepada teman-teman yang sudah lulus passing grade tetapi belum mendapatkan formasi. Nah, pengurus Perkumpulan Honorer K2 Indonesia PHK2I Kabupaten Garut, Dudi Abdullah, mengkritisi pemerintah yang dalam waktu singkat bisa mengubah regulasi. Nah, jadi disoroti tentang pemerintah yang secara cepat dapat melakukan perubahan regulasi. Dia mencontohkan surat BKN yang terbit di tanggal 14 yang mewajibkan PPK, yaitu bupati, kemudian wali kota ataupun gubernur melampirkan SPTJM dengan ketentuan masa kerja minimal 3 tahun dan 5 tahun ya. Ini berlaku untuk semua P3K termasuk guru. Namun seperti kita ketahui, surat tersebut kemudian berubah yang isinya kemudian menegaskan bahwa SPTJM hanya untuk non-guru. Sementara untuk guru ditiadakan SPTJM berkaitan dengan masa kerja. Nah, pemerintah menurut beliau sangat mudah ya menurunkan surat edaran. Belum sebulan turun 2 edaran berupa SPTJM yang awalnya seluruh P3K kemudian diralat menjadi P3K hanya untuk non-guru. Nah, dia menilai anehnya regulasi berupa Permenpan yang dijanjikan pemerintah untuk mengakomodasi guru honorer lulus passing grade tanpa formasi P3K malah belum terbit. Jadi beliau menyoroti tentang janji pemerintah Kemendikbudristek yang nantinya akan menerbitkan Permenpan baru tetapi belum ada ya. Belum ada titik terang seperti itu. Akibatnya guru honorer yang lulus PG tahap 1 tahap 2 terkatung-katung, bahkan ada ya berita menyebutkan bahwa mereka sudah tidak digunakan lagi, sudah tidak mendapatkan jam mengajar di sekolahnya. Kami menunggu tanpa kepastian, ujarnya. Nah, menurut Dudi seharusnya pemerintah segera mempercepat dan menurunkan kebijakan terkait dengan Permenpan ini sebagai revisi Permenpan RB 28 tahun 2021. Dia berharap jangan sampai seleksinya seperti tahun sebelumnya yang pelaksanaan rekrutmennya tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, selalu mundur sehingga pelaksanaan dilakukan di bulan-bulan mendekati akhir tahun. Ini memang ya dari Permenpan yang 28 tahun 2021 sebenarnya untuk seleksi pelaksanaan seleksinya ataupun timelinenya itu memang dari Kemendikbudristek mengalami sangat banyak perubahan ya di waktu tersebut, pengunduran demi pengunduran, sehingga berimbas di saat ini bagi teman-teman yang menantikan tahap 3 atau guru-guru yang passing grade yang menunggu ya akan terbitnya Permenpan RB itu jadi menunggu sangat lama. Kemudian kita lihat di halaman berikutnya, Dodi mencontohkan tahap 3 yang seharusnya beres di Desember malah molor tidak jelas sampai saat ini. Bahkan sekarang sudah sampai tahun 2022 sampai bulan Maret ya. Sampai bulan Maret belum ada kejelasan dari Kemendikbudristek terkait jadwal pelaksanaan P3K untuk tahap yang ketiga. Nah, seharusnya pemerintah berkaca pada pelaksanaan rekrutmen P3K Guru 2021 yang penuh masalah. Dia berharap pemerintah mengevaluasi sistemnya. Jadi sistem yang dikoreksi atau dievaluasi, jangan sampai kemudian guru yang di sekolah induk tersingkir ya. Karena memang sebenarnya berkali-kali kami sampaikan tujuan utamanya adalah sebenarnya untuk mengangkat guru-guru honorer di sekolah negeri ya.
Jangan begitu juga jangan sampai guru honorer lulus PG malah diberikan formasi di luar daerah tinggalnya. Butuh anggaran lebih besar padahal mereka hanya dikontrak. P3K ini berbeda dengan CPNS atau P3K yang sistemnya kontrak seumur hidup. Dia bekerja di sekolah yang dilamarnya kecuali yang bersangkutan ingin mencoba jenjang lebih tinggi bisa pindah pungkasnya. Nah, jadi ini adalah informasi tentang tadi ya, guru honorer atau ketumnya guru honorer mengatakan bahwa PHK 2I Garut mengatakan pemerintah yang dengan mudah yaitu membuat edaran, merubah edaran seperti itu. Akan tetapi kenapa untuk yang teman-teman lulus passing grade itu tidak segera terbit yang dijanjikan, yaitu Permen PAN RB pengganti nomor 28 tahun 2021. Nah, mereka berharap tentunya segera karena seleksi tahap 3 belum jelas kapan. Nah, seperti itu sehingga mereka menginginkan dari janji pemerintah yang akan segera menerbitkan Permen PAN RB yang baru ini segera terrealisasi. Seperti cepatnya pemerintah dalam hal ini yaitu BKN meralat pemberitahuan belum ada 1 bulan sudah diralat dengan mudahnya seperti itu. Nah, kemudian masih berkaitan dengan hal ini dengan P3K masih ada masalah soal gaji P3K. Nah, coba kita lihat bahwa sumber anggaran untuk gaji P3K itu masih menjadi polemik ya. Ini juga yang menjadikan di tahap 2 banyak informasi yang mengatakan tahap 3 maksud kami atau tahun 2022 banyak juga Pemda yang hanya mengajukan ala kadarnya berapa, tidak ada sampai 100 padahal kebutuhannya sangat banyak. Ini ternyata masih berkaitan dengan DAU yang dikucurkan dari APBN ke APBD masing-masing daerah. Ada anggapan bahkan dari Pemda sendiri mengatakan bahwa gajinya ditanggung sendiri oleh Pemda. Nah, sedangkan kalau menurut Bu Nunuk Suryani itu mengatakan bahwa gaji P3K itu akan ditanggung oleh Kementerian Keuangan melalui DAU. Nah, akan tetapi menurut pemerintah Pemda, anggaran P3K itu masih menggunakan gaji DAU yang sebelumnya, artinya tidak ada penambahan untuk penggajian P3K. Nah, ini yang menjadi masalah kembali ketika nanti pun ya di tahun 2022 anggaran tahun 2022 akan dibuka untuk pelaksanaan P3K guru. Nah, ini pemerintah daerah itu masih enggan, itu menjadi permasalahan kembali. Nantinya muncul pasti akan permasalahan tentang formasi yang sangat sedikit. Nah, sebenarnya ini di sini ya ada Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan gaji ini menjadi tanggung jawab daerah atau tidak lagi ditanggung DAU dari pemerintah pusat. Nah, ini padahal bahwa sebelumnya pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek sudah mengatakan bersama dengan Kemenkeu ya bahwa gajinya ditanggung oleh pemerintah pusat. Namun menurut ini ya Ade Yasin menyinggung soal gaji, Bupati Bogor ini mengatakan masih ditanggung oleh pemerintah daerah. Nah, data terakhir BPS menyebutkan PNS Kabupaten Bogor mengalami pengurangan. Ini hanya faktanya ya. Sehingga sebenarnya pemerintah Bogor itu sangat masih membutuhkan CPNS, tetapi mereka atau pemerintah hanya menganggarkan untuk perekrutan P3K. Nah, ini semoga nanti akan ada ya gerakan cepat entah itu dari manapun Panselnas ya terkait dengan hal tersebut sebelum P3K tahun 2022 berjalan. Sebenarnya pemerintah harus memastikan bahwa penjaringan formasi atau pengusulan formasi dari pemerintah daerah itu harus maksimal sehingga tidak akan lagi di tahun 2022 tidak akan ada kembali ya kan kekurangan formasi, guru-guru lolos passing grade tapi tidak mendapatkan formasi. Semoga dari Panselnas segera bisa menindaklanjuti terkait dengan DAU. Ini menjadi hal yang sangat krusial. Nah, sekian 2 informasi dari kami. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Salam sehat, salam sukses, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.